Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 81 dan 82? Semoga kalian sehat-sehat semua di rumah ya. Baik, pembahasan terdahulu kita sudah pernah membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari sistem atau struktur jaringan pada tumbuhan. Mari kita lihat pembahasannya bersama-sama. Baik. Teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, teknologinya adalah panel surya atau solar cell. Sistem pada panel surya ini prinsipnya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cara kerjanya, panel surya akan menyerap cahaya matahari, kemudian akan merubah cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik. Dan energi yang dihasilkan akan disimpan dalam sebuah baterai. Nah, ini adalah gambar struktur dasar pada sel surya atau panel surya. Sel surya sel surya adalah bagian dari panel surya itu. Kemudian di dalam sel surya terdapat silikon yang tipenya negatif dan silikon yang bertipe positif. Silikon bertipe negatif terhubung dalam kutub negatif, sedangkan silikon bertipe positif terhubung kutub positif. Sehingga apabila dihubungkan dengan lampu atau alat elektronik lain, maka akan dapat menyala. Akan tetapi pada sistem panel surya ini, energi listrik yang dihasilkan tadi ditampung dalam sebuah baterai. Kemudian baterai juga bisa dihubungkan dengan inverter. Inverter ini fungsinya merubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau arus arah. Sehingga dapat digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik dalam rumah tangga. Kita lanjutkan untuk teknologi yang kedua adalah sensor cahaya. Sensor cahaya ini bentuknya seperti resistor ya. Nah, cara kerjanya seperti saklar otomatis yang peka terhadap rangsangan cahaya, terutama cahaya matahari. Nah, apabila sensor ini terkena cahaya matahari, maka saklarnya akan terputus, sehingga listrik tidak mengalir. Namun, apabila tidak mendapatkan cahaya matahari atau cahaya, maka dia akan bersambung kembali, sehingga arus listrik akan mengalir kembali. Dan ini terdapat atau digunakan pada lampu penerangan jalan raya. Pada saat cuaca gelap, maka secara otomatis lampu jalan tersebut akan langsung menyala. Namun, apabila terdapat cahaya, misalkan mataharinya terbit, otomatis lampu tersebut akan mati atau padam. Teknologi yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengkilap mobil. Ini terinspirasi dari daun talas. Seperti kita ketahui bahwa daun talas ini mempunyai lapisan luar berupa lapisan kutikula atau lapisan lilin. Lapisan kutikula pada daun talas berfungsi melindungi jaringan atau organ di bawahnya dan memberi kesan mengkilap pada daun talas tersebut. Ini digunakan pada teknologi alat lapisan pengkilap mobil. Fungsinya juga sama, melindungi cat di bawahnya sehingga tidak mudah pudar dan tampak mengkilap. Kita lanjutkan dengan teknologi yang keempat, yaitu alat pemurnian air yang terinspirasi dari tumbuhan enceng gondok. Enceng gondok di sini terutama titik beratnya adalah akar ya, akarnya yang berupa yang seperti serabut dan banyak. Rambut-rambut akar pada tanaman eceng gondok memiliki sistem yang disebut aquaporin. Aquaporin ini dapat menyerap semua zat yang terkandung di dalam air. Misalkan dalam air sebuah kolam atau rawa terdapat minyak atau racun atau apapun, akan diserap oleh akar pada tanaman eceng gondok ini.
Setelah diserap, saluran aquaporin yang terdapat pada akar itu dia akan memisahkan antara zat-zat yang mengandung air dan yang bukan air. Sehingga terpisah antara air dan bukan air. Seperti itu disebut, organ tersebut disebut aquaporin ya, yang memisahkan antara zat lain dengan air. Nah, digunakan untuk alat-alat pemurnian air ya, penjernihan air yang sekarang mulai banyak kita temui di toko-toko itu ya, yang digunakan untuk menjernihkan dan memurnikan air. Nah, itu kira-kira pembahasan kita tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Semoga bisa dimengerti dan difahami. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.